Oke, Melin, Muhammad Fahri Rajab, Naila, Olivia Ade, Rafiki, Rahmat Farel, oke, Rusila, Safira, Sari, Sari mana sakit? Silpa, izin Bu. Tiasi, hadir Bu. Zalma, hadir Bu. Berarti 2 orang ya, Silpa sama Sari sakit, Silpa izin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Saya pikir, saya rasa, saya bahagia. Oke, sambil tersenyum ya, ulang sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Saya pikir, saya rasa, saya bahagia. Oke, sekarang bentar. Minggu kemarin ya, Kalian 11. Minggu kemarin kan Ibu kita sudah belajar tentang berpikir komputasional ya, cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu punya 4 pilar. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat berpikir algoritma ya, berpikir algoritma atau algoritmik. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan membahas materi tentang kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar kata kecerdasan artifisial? Hari ini ya kita akan mengenal. Sebelum itu kalian pernah searching sesuatu hal yang Google? Kalian pernah lihat robot yang bisa bergerak? Robot yang bisa membantu pekerjaan manusia? Apa lagi yang pernah kalian lihat tentang robot pintar? Robot pintar, pernah? Pernah menggunakan Google Translate? Apa lagi yang pernah kalian gunakan aplikasi apa ini? AI. Dan hari ini kita akan belajar tentang AI. Apa itu AI? Bagaimana cara AI bekerja? Ya, kenapa AI bisa mengeluarkan semua apa yang kita perlukan? Cara kerjanya seperti apa nih? Bagaimana bisa bekerja? Apa penyebabnya? Ya, kita bahas yang pertama itu pengertiannya dulu. Dari kecerdasan artifisial. Tadi kalian sudah mengatakan bahwa kami pernah belajar tentang AI. Ada yang tahu tentang AI itu apa? Apa itu AI? Apa yang kalian tahu tentang AI? Apa? Saya dulu. Siapa? AI itu cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, AI itu bisa meniru manusia. Ya, saya akan bahas. Sebelum itu, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Nih, yang pertama menjelaskan pengertian dan konsep dasar tentang kecerdasan artifisial atau yang kata kalian AI tadi. Ya, yang kedua siswa mengetahui dasar-dasar kecerdasan artifisial, bagaimana bisa bekerja AI itu. Yang ketiga siswa mampu mengoperasikan perangkat kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita akan mengaplikasikan beberapa AI. Kalian pernah buat video? Pernah buat video? Pakai apa? Pakai aplikasi
yang sudah dimasukkan, ya dalam suatu sistem data yang sudah dimasukkan akan diproses. Diproses oleh apa? Oleh algoritma. Kemarin algoritma itu apa? Pemecahan masalah secara sistematis atau secara berurutan. Itu algoritma. Jadi sudah dimasukkan data ke dalam sistem, maka yang memprosesnya adalah algoritma. Ya, setelah itu baru bisa mengeluarkan apa yang kita perintahkan. Misal, jika tidak ada data, misalnya kalian mau cari alamat rumah Naila pakai Google Maps, tapi ternyata tidak ada data yang dimasukkan ke dalam sistem itu alamat rumah Naila, maka akan terjadi error atau bias algoritma namanya. Tidak akan ditemukan oleh sistem. Sistem akan mengatakan tidak ada data yang terdapat di dalam sistem ini untuk alamat Naila. Jadi sistemnya tidak bisa bekerja. Kita walaupun kita pakai Google Maps, pakai apapun, kalau tidak ada data maka akan terjadi bias algoritma namanya atau error tadi bahasa kita ya. Ini KA punya karakteristik, ya karakteristik kerja ada 4 KA itu. Karakteristik AI atau KA belajar dari data. Jadi dia mempelajari data dulu. Dia bisa menirukan, robot bisa menirukan, bisa bergerak, bisa membantu manusia. Sekarang perkembangannya kan sudah canggih. Semakin robot bisa membantu pekerjaan manusia. Bahkan di pabrik-pabrik sekarang sudah banyak robot yang membantu pekerjaan kan. Nah itu belajar dari data. Sistem membacanya, orang akan membaca sistem, harus bergerak, harus mengangkat tangan, harus berjalan, itu semuanya data yang dimasukkan. Terus KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Oke, jadi itu tadi prinsip kerja KA. Dan hari ini kita akan langsung uji coba. Tapi yang harus kalian ingat, KA itu atau kecerdasan artifisial atau robot yang dibuat itu tidak akan sempurna, pasti ada kekurangannya. Makanya kita harus meneliti dulu dari hasil, misalnya kalian nyari tugas dan dari jawaban tugas harus diteliti dulu, karena robot tidak sesempurna ciptaan Allah manusia. Kita sudah diciptakan sesempurna mungkin, punya akal, punya pikiran. Ya, jadi robot itu tidak akan menandingi, tidak akan menyaingi kekuatan atau pemikiran dari manusia. Contoh, kita kalau ketemu guru ya atau orang baru, kalau ketemu orang baru kita langsung ingat, ya kan? Oh ini si A, oh ini si B. Tapi kalau robot, kalau tidak ada data yang dimasukkan tentang si A, robot tidak akan bisa mengenalinya. Walaupun sepintar apa itu robot. Kalau cuma ketemu, bertatap muka, robot tidak akan mengenali. Ya, oh itu Ramdhani kata robot. Padahal belum dimasukkan datanya tadi, tidak akan mengenali. Tapi kalau manusia, tanpa adanya sistem, tanpa dimasukkan data, dia langsung tahu, oh itu Ramdhani, oh itu Arya, oh itu Amel, ya kan? Makanya kita lebih sempurna dari pada AI, ya. Jangan ketergantungan dengan AI. AI bisa saja membuat hal-hal negatif, ya. Hari ini kita langsung akan praktek. Ibu kasih contoh. Kita akan menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama aplikasi ChatGPT. Sudah kenal ChatGPT? Siapa yang pernah yang sudah buat aplikasi ChatGPT? Angkat tangan. Oke, ya. Siapa yang belum pernah mengenal ChatGPT sama sekali? Tidak apa-apa. Kali ini kita belajar. Angkat tangan. Yang belum mengenal ChatGPT sama sekali. Oke, kita turunkan tangannya. Yang sudah mengenal atau sudah bercengkrama sebentar dengan ChatGPT, angkat tangan. Berapa orang? 1, 2, 3. 3 orang, 4 orang yang sudah bercengkrama dengan ChatGPT, ya.
jangan mengubah gambar deh. Kita, nah ini nah hasilnya. Hasilnya akan keluar seperti ini. Tunggu, lagi proses. Tapi yang pasti perintahnya harus jelas. Ya, ubah gambar tersebut menjadi animasi yang berwarna apa. Perintahnya harus jelas. Jadi tadi kita cuma masukkan perintah kalau ubah gambar ini menjadi gambar animasi. Ya, kita lihat seperti apa hasilnya dari ChatGPT. Selain ChatGPT, nanti kita juga akan menggunakan aplikasi Naraket. Ya, Naraket itu untuk mengubah teks menjadi audio. Jadi misal kita teksnya tentang Raja adalah seorang anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama Marlin dan seorang ayah yang bernama Ahmad. Kita buat teksnya nanti di Naraket, ya. Di ChatGPT-nya kita buat. Nah, ini dia hasilnya. Ya, ini dia hasilnya. Bahkan nanti bisa misalnya kita buat perintah lagi, tolong ubah foto ini menjadi gambar animasi dengan jilbab warna pink, baju warna merah, misalnya kan. Menulis dengan pena tinta merah, menggunakan laptop apa, misalnya itu. Jadi tergantung perintah kita, yaitu di ChatGPT. Nanti ini yang pertama akan kita pakai ChatGPT. Terus kita juga akan menggunakan ini dulu, Pir dulu. Pir AI untuk mengubah foto menjadi video. Ya, mengubah foto menjadi video. Jadi video foto yang tidak bergerak diubah menjadi bisa bergerak. Nih. Misal kita ambil image to foto. Ya, kita lihat video from image, upload your image. Misalnya ibu ambil yang kita beda lagi masih ya. Ini fotonya ya. Misal. Gak. Oke, jadi menggunakan aplikasi aplikasi Pir untuk mengubah foto menjadi video. Misalnya ini foto ya, diupload, generate dijalankan atau di generate. Cari teks menggunakan ChatGPT. Sekarang kita akan membuat audionya pakai Naraket tadi. Ini hasilnya. Di daerah Wajo, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Frantus Sesama. Suatu hari, ia menemukan seekor naga kecil yang terluka dan merawatnya sampai sembuh. Ternyata naga itu adalah jelmaan dewa penjaga. Nah ya, itu hasilnya. Jadi sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok dulu. Ya, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Tugasnya apa? Mengubah gambar. Ya, gambar selfie kalian. Gambar selfie kalian terserah diubah sekreatif mungkin. Satu kelompok itu satu tugas. Diubah menjadi gambar tadi pakai ChatGPT ya. Gambar diupload di ChatGPT nanti. Terus menggunakan aplikasi Pir ini kalian akan mengubah gambar menjadi video. Terserah gambarnya gambar apa, ubah menjadi video bergerak. Sama ke Naraket. Naraket tadi membuat audio tentang cerita, ya cerita rakyat terserah mau cerita rakyat Papua, mau cerita rakyat Aceh, mau cerita rakyat Sumatera Barat. Kalian buat teksnya di ChatGPT, buat audionya di Naraket. Ya, ini maksimal yang audio itu 2 menit. Maksimalnya 2 menit, minimalnya
menggunakan apa? Kalau sedang menggunakan naratif ya, mencari cerita rakyat. Cerita rakyat. Kerja di sini dulu mencari cerita rakyat dan cerita rakyat dari daerah mana? Sudah ditentukan belum? Dari daerah mana? Dari daerah Sumatera Selatan. Oke, dari daerah Sumatera Selatan. Cari ChatGPT cerita rakyat. Buat teksnya, buatkan teks cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Ya. Oke. Kelompok 3, 4. Ayo, lagi buat apa? Menggunakan apa? ChatGPT. Mau ubah foto menjadi apa? Halo. Video, berarti pakai Fir. Menggunakan foto menjadi video, mengubah foto menjadi video. Pakai aplikasi Fir ya. Dan nanti dipresentasikan. Kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Saat masih mengerjakan. Mengerjakan apa? Oke, membuat audio ya, buat cerita rakyat. Dari daerah mana? Papua. Oke, dari daerah Papua. Papua, terakhir. Lagi buat apa? Mengubah foto. Di ChatGPT ya. Jangan jadi masih misalnya ubahkan foto pas foto ini menjadi foto yang sedang berlibur di Jepang dengan suasana bunga sakura yang berguguran, menggunakan baju warna pink, sepatu hitam tinggi. Seperti itu perintahnya harus jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiarta Nikasirin Anggraini dan teman saya Yasmin Melinda, saya Angelia Larina, saya Nomor Handi. Di sini kami kelompok 1 kami akan mempresentasikan tentang 3 aplikasi yang kami gunakan. Yang pertama aplikasi Naraken, yang kedua aplikasi ChatGPT, yang ketiga aplikasi Fir. Yang dimana aplikasi ChatGPT kami mengubah foto gambar menjadi animasi. Dan di Naraken kami mengubah teks yang dari ChatGPT ke audio. Dan untuk aplikasi Fir, kami mengubah gambar menjadi video yang bisa bergerak. Terima kasih, itu saja yang dapat kami jelaskan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil dari kelompok 1 ya. Ini hasil dari kelompok 1, mereka menggunakan ChatGPT mengubah gambar menjadi gambar animasi. Ini hasil dari kelompok 1. Terus ini hasil audionya menggunakan aplikasi apa? Menggunakan aplikasi apa tadi? Mengubah teks menjadi audio? Naraken. Menggunakan aplikasi Naraken. Nih. Percaya bahwa seseorang telah melanggar judul asal mula Danau Maninjau. Itu kan. Dahulu kala, di Sumatera Barat, hiduplah sepasang kakak beradik bernama Sani dan Lani di sebuah desa kecil di lereng bukit. Ini hasil audio ya dari teks GPT diubah pakai Naraken menjadi audio. Ini hasil kelompok 1 ya. Kita lihat sama-sama. Di suatu pagi yang cerah, Budi, seorang siswa SMA, sedang duduk santai di halaman sekolah sambil menunggu bel masuk. Ia baru saja potong rambut dan merasa dirinya sangat ganteng hari itu. Ia pun memutuskan menatap ke langit sambil memejamkan mata biar kelihatan dramatis. Siapa tahu ada yang diam-diam ambil foto. Tiba-tiba, sinar matahari menyambar wajahnya seperti lampu studio 1000 watt. Budi langsung menyipitkan mata, tapi malah kelihatan kayak lagi menahan bersin. Temannya, Ani, yang duduk di sebelah, buru-buru ambil foto. "Bagus nih buat meme," katanya sambil ngakak. Dan benar saja, 5 menit kemudian, foto Budi tersebar ke seluruh grup sekolah dengan caption, "Ketika kamu nyoba jadi ganteng, tapi matahari tidak setuju." Sejak itu, Budi dikenal bukan karena ketampanannya, tapi karena ekspresi muka melawan mentari. Oke.